Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari ini di edisi siar kami hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 bertepatan dengan 11 Safar 1446 Hijriah. Kami hadir kembali membersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga Anda boleh dengarkan melalui streaming ya di www.radiomesra.com. Sekarang juga kita live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya Insan Mesra dan selamat mendengarkan acara kami yaitu Dai Dialog Agama Islam bersama narasumber yang selalu setia menemani kita di setiap hari Jumat, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Dan untuk pagi hari ini, karena ini kita sudah di bulan kemerdekaan dan insya Allah besok 17 Agustus, untuk kali ini kita akan membahas seputar perlombaan Agustusan ya. Ini ada kaitannya dengan peringatan 17 Agustus. Jadi di luar untuk materi yang kemarin itu insya Allah Jumat berikut akan kita lanjutkan karena ini momennya di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kita akan membahas seputar perlombaan 17 Agustus. Nah, Insan Mesra nantinya boleh bergabung di layanan kami 0853 9535 0907. Saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saya. Alhamdulillah ya. Dan itu pun harapan kita kepada Insan Mesra semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini selalu diberi kabar yang menyenangkan, sehat walafiat, selalu diberi lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk di materinya, kita ingatkan kembali ke Insan Mesra semuanya di hari Jumat ini untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Insan Mesra, Pak Ustadz tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk materi kita hari ini ya sepertinya di luar. Iya. Kalau kemarin-kemarin pembahasannya kita itu di seputar sholat ya dan sebagainya, kali ini kita ubah sedikit materinya yaitu seputar perlombaan 17 Agustus mengingat momennya ini kan bulan kemerdekaan ya. Ya. Baik, silakan Ustadz dengan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, rasanya alhamdulillah kita berada di pertemuan yang kesekian kalinya, dan sekarang kita berada di tanggal 16 Agustus tahun 2024 dan yang mana sekarang momen-momennya 17 Agustus, yaitu banyak yang memeriahkan, diantaranya berbagai macam jenis perlombaan ataupun dan jenisnya. Itu merupakan daripada rasa cinta kita, rasa bangga kita, rasa bersyukur kita kepada Allah bahwasanya negara kita merdeka daripada penjajah, dan yang terpenting lagi yaitu kita menjaga kesatuan negara kita tercinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai hari kita, sampai anak cucu kita terus. Karena di dalam makalah ulama katakan hubbul watani minal iman, yaitu cinta tanah air itu bagian daripada iman. Iya. Nah, ini kalau kita tidak cinta tanah air berarti kita tidak beriman. Ataupun ada orang yang berkhianat. Nah, berkhianat maksudnya bagaimana? Walaupun secara zahir tidak berkhianat, kalau kita korupsi, maaf ini, kalau korupsi berarti kita berkhianat, tidak cinta NKRI berarti. Walaupun dia ngomongnya NKRI tapi prakteknya korupsi, kan memakan uang rakyat, itu berkhianat. Berarti dia yang sebetulnya tidak NKRI. Kalau rakyat sudah jelas pasti NKRI. Begitu. Maka kita para siapapun yang menjabat apapun, yang mau mencalonkan apapun, segala apapun diniatkan karena Allah. Maka itu di dalam kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu, kalau tidak ada Al-Quran, yang jadi pedoman hidup adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, 6 kitab induk hadis itu pedomannya kalau tidak ada Al-Quran. Sahih Bukhari dulu. Nah, di dalam Sahih Bukhari bab pertama, yang paling pertama, yang hadis pertama itu
innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada Niat. niatnya itu. Maka kita yang mau jadi RT, kalau niatnya untuk umat, untuk apa? Dia akan selamat di akhirat. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyatnya, selamat di akhirat. Nah, seperti itu. Sebetulnya hakikatnya kita yang berdagang, kita yang kerja, yang jadi kasir kah, yang jadi apapun, jadi pegawai apapun, yang jadi pejabat apapun, hakikatnya mereka itu sedang membangun surganya masing-masing. Presiden kalau amanah, mereka sedang membangun surga. Menteri kalau amanah, mereka sedang membangun surga. Pejabat apapun, mau presiden, gubernur kah, wali kota kah, bupati kah, camat kah, lurah kah, kades kah, atau apa dan sejenisnya, RT RW apapun itu, mau pengurus masjid mau apa, kalau dia amanah, kalau dia karena Allah, dia selamat di akhirat juga. Di dunia insya Allah selamat, apalagi di akhiratnya. Dan bagi kita yang tidak amanah, berarti kita tidak NKRI, walaupun dia bilang NKRI, walaupun di dunia mungkin belum ketahuan, nanti di akhirat akan semuanya akan diperlihatkan. Nah, semoga kita semuanya bisa bisa amanah terhadap negara kita. Nah, itu tidak khianat ke rakyat, tidak khianat ke siapapun. Pokoknya kita yang mau jadi apapun karena Allah, istilah enak. Mau pilih yang mana bismillah. Nanti kalau kita jadi siapapun, semoga mereka semuanya amanah, menjaga negara kita, mencintai negara kita, insya Allah. Semoga kita Intinya semuanya amanah, diundang oleh Allah SWT. Iya, amanah. Iya. Karena hakikatnya kita sedang membangun surga masing-masing, siapapun itu. Mau tukang ketika mau tukang apapun itu, kalau amanah, ya itu sedang membangun surga masing-masing. Gitu. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insan mesra dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau pembahasan kemarin itu masih di seputar sholat, tapi karena kita sekarang di momen 17-an Agustus, ada baiknya kita pembahasannya seputar daripada itu, tentang seputar 17 Agustus, yaitu diantaranya yaitu perlombaan. Lomba-lomba kan biasanya diadakannya sebelum 17 atau setelah, bahkan masih di dalam bulan Agustus terus perlombaan kalau ada yang belum selesai. Nah, bagaimana secara hukum perlombaan itu boleh? Itu perlombaan, tapi ada yang tidak boleh juga. Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak? Di antaranya kalau dalam kitabnya, dalam syariat namanya Kitabus Sabqi Warramyi, bab tentang perlombaan, ya, hukum-hukum perlombaan ataupun lomba memanah. Kalau zaman dulu itu perlombaan banyak, ada perlombaan yang pakai kuda, pakai keledai, pakai unta, pakai apa, berpacu mungkin, ya. Di situ seperti zaman sekarang juga ada lomba memanah, itu diantaranya. Watasihu, dan boleh al-musabaqatu ala dawabi, yaitu boleh berlomba dengan seperti halnya pakai kendaraan hewan tunggangan. Kalau zaman sekarang ya mungkin kendaraan. Kalau zaman dulu kan kendaraannya itu hewan hidup, itu gajah, kuda, keledai, unta, sapi dan sejenisnya. Watasi al munabalah bisahamin idza kanas musafatah, dan boleh juga berlomba panah. Kalau zaman dulu ini, ya cerita zaman dulu, sekarang kan bisa juga lomba panah kalau jaraknya sudah diketahui. Kalau jaraknya nggak diketahui nggak boleh, karena nanti merugikan salah satunya. Nggak, pokoknya lomba panah kamu terserah mana yang mana, ini harus tentukan yang mana lombanya, jarak berapa meter dan seterusnya. Nah, itu dalam hukum pun dijelaskan. Kemudian ayat watasi wal musabaqatu ala dawabi ay musabaqatu ala min khayl wal ibli. Boleh umpama kita musabaqah, kalau dalam ininya, kalau dalam hukumnya itu musabaqah itu saling berlomba juga, musabaqah, ya. Ma'lumatan wasifatul munadhalati ma'lumatan wa yukhrijul iwadu ahadu mutasabiqaini hatta innahu idza sabaqa istaraddahu wa in subiqa ahaduhu sahibu lahu wa in akhrajahu ma'an lam yajuz illa ayudkhila bainahuma muhallilan. Nah, ini sering terjadi. Enggak boleh perlombaan itu saling bayar, saling mengeluarkan uang. Contohnya gini, Mama ini kan di secara konteks fikih dulu, kitab zaman dulu itu contohnya lomba berpacu, pakai kuda kah, pakai keledai. Di sini kan pakai hewan tunggangan, hewan zaman dulu kan hewan tunggangannya itu. Kalau sekarang motor, apa, mobil dan sejenisnya.
unta, sapi, kerbau dan sejenisnya, gajah. Nah, ini satu berkendara itu, satu kuda, kedua-duanya, di antara keduanya itu bayar, duanya bayar. Nanti yang menang dia yang ambil semuanya. Nah, ini tidak boleh seperti ini karena itu terhukumi judi. Nah, yang boleh seperti itu kecuali illa yadkhila bainahuma muhallilan, kecuali disertakan juga penghalal supaya sah, tidak terhukumi judi. Apa? Ikut sertakan juga orang lain yang tidak membayar. Contohnya apa gitu? Umpama yang lomba itu ada berapa? Lomba 2 orang. Satu bayar lagi. Ya, diikut sertakan juga yang tidak membayar, tapi dia bisa berkompetisi juga. Bukan berarti yang enggak diikutkan yang bodoh-bodoh yang tidak akan juara. Enggak boleh, harus yang bisa meraih juara juga dia. Andai kan lombanya mungkin lomba balap karung. Kalau dipunguti biaya ya, panitia mengadakan perlombaan apapun itu, kalau ada uang pendaftarannya maka terhukumi judi. Kecuali dikasih ikut sertakan juga orang-orang yang tidak membayar. Maka tidak terhukumi judi. Sama contohnya kecilnya aja gitu. Oh, saya pinter catur, si B pinter catur. B, kamu 50.000, saya 50.000. Nanti yang menang ambil semuanya 100.000. Berarti itu judi. Makanya supaya tidak terhukumi judi, kasih ikutkan juga orang yang tidak membayar. Nanti diadu berapa orang, kalau udah yang menang itu hadiahnya, silahkan. Seperti itu. Maka kita yang mengadakan lomba, perhatikan para panitia, kalau memang lombanya diambil pungut biaya, entah lomba 17-an, entah lomba di luar 17-an, lomba apapun, kalau dipungut biaya, kalau pesertanya harus bayar, maka terhukumi judi. Kecuali ikut sertakan juga orang yang tidak membayar dan dia pun bisa berkompetisi dalam lomba tersebut, maka sah, boleh, jadi tidak judi. Nah Ustadz, kan itu kan tempo dulu ya Ustadz. Misalkan lomba apa, kalau di zaman sekarang biasanya peringatan 17 Agustusan itu barangkali karena kreasi masyarakat sehingga banyak ada saja lomba yang ada saja kegiatan yang diperlombakan. Misalkan ini yang marak saya lihat itu di media sosial, lakinya biasanya kan didudukin, itu macam-macam lombanya, biasanya didudukin bininya Ustadz, kemudian lakinya ditutup matanya, terus disamperin tuh bininya, tapi lain sudah mengerti maksudnya Ustadz. Iya. Bagaimana lomba-lomba silakan macam yang penting itu, cari istrinya gitu ya, istrinya di depan, duduk, suaminya ditutup, cari. Nanti kalau dapat itu juara gitu ya. Yang penting itu istrinya yang dipegang, enggak apa-apa. Kalau salah ya ada panitia, jangan di sana, udah ada. Ya tidak apa-apa. Seperti itu. Yang penting kan memang lomba itu kan ini ada Bapak Ibu perhatikan, masyarakat dimanapun berada ataupun ini lomba lucu-lucuan sebenarnya Ustadz. Kalau lucuan boleh saja. Boleh saja. Yang penting tidak kan lomba itu ada yang halal, ada yang paling utama halalnya dulu kan. Halal dulu. Ustadz, yang halal apa maksudnya, diantaranya jangan lomba minum bir, jangan lomba yang apa namanya bikin mabuk. Mau nggak boleh. Kalau umpama kartu, bagaimana kartu kan kalau tidak pasang tidak terhukumi judi. Sebagai permainan saja. Ya, pokoknya yang halal, kemudian yang apa namanya mendidik, yang adab dulu ya, halal, kemudian yang adab dan mendidik. Ini yang paling penting. Contohnya halal udah iya halal, lomba balap karung halal. Nah, terus adabnya bagaimana? Maksudnya adabnya bagaimana Ustadz? Maksudnya contohnya gini, lomba balap karung tapi pakai pakaian seksi, ya bagaimana ini? Nanti orang-orang melihat atau bagaimana? Para kaum lelaki itu tidak dipancing pun akan membayangkan, apalagi dipancing, apalagi diperlihatkan. Ada lagi lomba panjat pinang, perempuan yang pakaiannya bagaimana itu Ustaz? Iya kan, sebetulnya secara ini kalau saya bilang secara ke masyarakat ataupun sosial ya tidak mengapa, tapi itu mendidik tidak? Andaikan andaikan secara logika
yang nonton siapa aja itu. Pasti laki-laki banyak nonton juga, anak laki-laki menonton juga. Oh, nanti melihat apa namanya pakaian ketat kah ataupun apa, pasti membayangkan atau gimana. Maka kalau itu sekiranya tidak akan seperti itu, lebih baik jangan. Ataupun kalau bisa panca pinang yang seperti itu untuk perempuan semua, kalau bisa ditempatkan untuk perempuan semua, yang laki tidak melihat, dan jangan diposting. Karena nanti kan ada yang terlihat kah, pakaian dalamnya kah atau apanya, kan itu biasanya terlihat sengaja tidak sengaja. Jangan, pokoknya itu. Nah, yang halalnya, kemudian yang apa namanya adab juga diutarakan, kemudian mendidik. Itu mendidik juga, mendidik tidak, nanti kasihan generasi kita. Nah, generasi kita. Kemudian contohnya itu juga yang adab, ada lagi lomba balon. Lomba balon ditiup atau apa, balonnya sudah terbulat. Terus ada yang dipasang di depan, di depan posisi depan perempuan atau di belakang perempuan di pantatnya. Kemudian yang apa namanya, yang meletuskan sama orang lawan jenis lagi lewat bagian depannya. Ya itu mendidik tidak? Sayang itu jangan. Memang lomba, cuma kasihan itu Bapak Ibu, insan masa dimanapun itu. Mungkin kan mereka pikir itu Ustadz lucu-lucuan, tapi tidak mendidik ya. Tapi secara itu kan orang pas terasa tidak terasa pasti ada pikiran ke situ. Betul. Pasti ada pikiran, oh kayak gini, oh kayak. Apalagi kalau pakai pakaiannya yang ketat atau apa, bagaimana itu? Bagaimana? Kira-kira orang yang anak kecil pun kalau normal pasti kan, oh kayak gini. Ya itu makanya kita perhatikan Bapak Ibu, lomba apapun, lombanya halal tidak halal sudah. Balon dipeletusin halal apa sih? Tapi caranya, adab enggak, mendidik tidak. Mendidik tidak. Nah, seperti itu. Kasihan generasi kita apa dengan halal, masa pakai balap karung dengan pakaian yang seksi. Andaikan ada ya pakaian seksi, janganlah, karena nanti ditonton semua. Seperti itu kan. Yang nanti ya buntut-buntutnya itu Ustadz adalah menimbulkan dosa. Iya, menimbulkan dosa. Itu makanya diperhatikan halalnya kemudian adabnya ada enggak, mendidik tidak, dan seterusnya. Kasihan generasi kita, kasihan anak cucu kita, kasihan generasi muda-mudi kita. Masih mending kalau misalkan itu yang lomba kelereng ya. Ya, itu masih mending juga. Kalau yang begitu daripada itu. Tapi jangan disalahartikan juga, nanti kadang ini lomba kelereng Ustaz. Iya lomba. Ternyata prakteknya lomba kelereng tapi yang main perempuan yang pakai seksi. Jangan juga. Nanti pakai seksi. Perempuan silakan main, tapi jangan pakai pakaian yang terlalu vulgar dan sejenisnya dan aneh-aneh. Iya, sebelum kita lanjutkan Ustaz, sebentar saya sapa dulu pendengar kita yang sudah mengikuti kita di Facebook. Ada Hajirana Umar, Assalamualaikum, Bismillah monitor. Terima kasih untuk Ibu Hajirana yang selalu mendengarkan. Dari Pak Tondeng ini di Lainungan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Kemudian Nur Hadi bin Nasir yang ada di Gorontalo, Assalamualaikum Ustadz, Kamira Gorontalo mendengarkan. Ya, terima kasih untuk Nur Hadi bin Nasir. Silakan, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan seputar apa yang kita bahas hari ini ya, yaitu masalah perlombaan. Baik, saya coba terima penelpon yang pertama. Ini pendengar kita yang paling setia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani. Yang saya manukan, pertanyakan, apakah itu sholat qada? Kalau kita mengqada sholat itu di antara asar dan maghrib, asar tidak laksanakan, tidak dulu kodok, sembahyang kodok dulu baru sembahyang maghrib Pak Ustaz. Yang itu saya mau pertanyakan. Kodok ya. Iya. Dan kedua, apakah itu seorang makmum di masjid kalau kunut orang itu dia turunkan tangannya, dia tidak ikut kunut, bagaimana nunya itu Pak Ustaz, persyaratannya apa boleh kita tidak mengangkat kedua telapak tangan atau dilihat saja begitu? Bagaimana Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ada dua pertanyaan Dua dari pertanyaan. Bu Handayani nih, Ustaz. Yang pertama sholat kodo ya. Kodo, ya. Bagaimana ketika pelaksanaan prakteknya, kapan sih mengkodo? Itu kan beliau pertanyakan apa prakteknya ada yang ketika di waktu maghrib, apa sholat maghrib dulu atau kodo dulu, Iya, begitu kodo ya. asar dulu ya. Maka dalam hukum itu Bapak Ibu, kalau sholat maghribnya di masjid, kan itu kan apa namanya takut ketinggalan qomat ataupun takut tidak dapat berjamaah, lebih baik maghrib dulu ikut berjamaah, baru kodonya nanti setelah selesai sholat maghrib atau setelah dzikiran, setelah doa silahkan. Ya. Dan kodo itu waktunya bebas kapanpun, tapi lebih cepat lebih baik karena takut keburu meninggal kita masih ada hutang. Nah, kodo itu kan membayar. Kodo itu kan bahasa enaknya membayar. Itu sholat yang tertinggal sengaja ataupun tidak, itu wajib dikodo ataupun dibayar. Bahasa Arabnya kodo. Itu niatnya ketika takbir Allah, di dalam hati niat saya sholat maghrib atau subuh 2 rakaat, kodo karena Allah Ta'ala, bayar karena Allah Ta'ala, sudah. Kapan waktu kodo? Waktu kodo kapan pun boleh, sekarang pun boleh. Yang penting bukan di waktu-waktu diharamkannya sholat. Nah, boleh mau kapan pun ya. Mau setelah asar kan nggak boleh sholat yang lain kalau dia sudah sholat asar, kecuali kodo. Kalau sholat sunnah nggak boleh. Kalau kodo memang kan wajib itu, karena dia ada yang tertinggal. Nah, setelah asar nih, kosong ini nggak ada kegiatan juga, saya mau kodo aja lah, kodo tadi kayaknya ketinggalan ataupun kemarin lupa ataupun kemarin apa, tinggal sholat subuh ya udah, ataupun sholat apa boleh. Kapanpun waktu sholat kodo boleh. Andaikan siang, sekarang mau mengkodo sholat isya boleh, sekarang mau mengkodo maghrib boleh, ataupun di waktu malam mau mengkodo sholat siang boleh, kapanpun boleh. Ustaz nggak boleh digabung Ustaz. Iya. Nggak boleh digabung, maksudnya begini, kan tadi ini tertinggal sholat duhurnya, terus tertinggal juga sholat asarnya. Kita mau mengkodo setelah maghrib. Di situ dua-dua Ustaz. Iya. Sholat apa ini? Kodo duhur sama asar. Ya, kodo zuhur sama asar setelah maghrib ya. Tetap 4-4 berarti. Nanti kodonya 4-4. Umpama setelah sholat maghrib selesai, doa sudah, zikiran sudah, ataupun salaman dan sejenisnya. Setelah itu kita sholat kodo zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Kecuali kalau kita setelah itu Ustaz mengkodo asar, sholat asar juga 4 juga. Yang mengkodo 2 itu maksudnya ketika dalam perjalanan dulu kan, ketika di bab kodo. Nah, kan kalau sholat dalam perjalanan boleh dikosor. Kalau sholat yang tertinggal itu di dalam keadaan di perjalanan boleh dikosor kodonya, dan kita mengkodonya juga di waktu perjalanan, maka dikosor. Kita terhukumi beperjalanan itu selama 3 hari 3 malam. Kita dari sini ke Parepare ke Makassar kan lebih 80 km kan, maka boleh dikosor, dijadikan 2 sholatnya yang 4, dan boleh dijamak juga. Kalau walaupun sudah sampai ke sana di Makassar, mungkin di Wisma atau di manakah, atau di asrama haji atau di mana, selama di sana kita selama 3 hari 3 malam masih boleh mengkosor, meringkas. Kosor itu artinya dijadikan 2 sholatnya, dan boleh menjamak. Nah, kita saya mau zuhur sama asar ditarik selama 3 hari 3 malam masih boleh. Gitu. Kalau sudah 3 hari 3 malam maka terhukumi mukim, harus sholatnya setiap 5 waktu sholat, dan tidak boleh jadikan 2, tidak boleh dikosor. Tapi ini sholat yang dikodok tadi ini Ustaz, selama perjalanan misalkan kita sudah balik lagi nih ke kampung, itu enggak perlu lagi diganti Ustaz ya? Kalau kodonya? Kalau sudah dikodok begitu, nggak perlu lagi misalkan. Nggak perlu, karena sudah dikodok. Kecuali yang sholat lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu itu sholat menghormat waktu karena waktu sudah tiba. Tapi karena dia tidak memungkinkan, seperti halnya di bisnya, supirnya egois, tidak mau berhenti sama sekali di waktu-waktu sholat. Karena kita bukan pakai kendaraan sendiri, ataupun di pesawat di waktu yang tidak memungkinkan untuk sholat. Udah, sholatnya kita lihurmatil waktu. Nah, sholat sebisa dia, gerakannya seperti ini atau seperti ini, tidak bisa kan gerak ke yang lain yang sempurna. Nah, tapi nanti ketika sampai di kodo, apa gunanya sholat lihurmatil waktu? Gunanya andai kan kita baru sampai ataupun udah sampai belum di kodo, meninggal, tidak ada tanggungan lagi karena sudah lihurmatil waktu. Terus kenapa sholat lihurmatil waktu apalagi harus di kodo lagi? Karena sholatnya tidak sempurna tadi, gitu. Tapi Ustaz, kalau misalkan ini kan tadi di masjid mengkodok salat itu di masjid. Nah, kalau di rumah bagaimana itu Ustaz? Iya, boleh di rumah sama juga. Nah, maksudnya kalau di rumah apakah
kita dahulukan yang qada atau yang ini, misalkan Ya, maghrib? kalau waktunya panjang boleh yang mana dulu? Kalau waktunya panjang, kecuali waktunya sedikit, yang sholat sekarang dulu. Andaikan mendekati detik-detik matahari terbit, dia belum sholat subuh, dia harus sholat subuh dulu baru qada. Kalau waktunya sedikit lagi. Iya. Gitu. Ada penelepon lewat ini, mungkin belum tahu nomor itu, biasanya bertanya ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Deswarno. Iya, Albir Perumnas. Terima kasih juga untuk Bu Iya, Andin pertanyaan dengan sholat sunnah yang bab ini. awabin. Iya. 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 Amin, amin, amin. Iya, Pak. Siap, siap. Oh iya. 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 Oh iya, iya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Deswarno dari Albir. Beliau menanyakan tentang sholat awabin, berapa rokaatnya, bagaimana bacaannya, dan apa fadilahnya. Nah itu, mungkin Pak Deswarno belum tahu nomor apa namanya? Oh, belum sempat saya kirim kemarin Ustadz ya nomornya. Nomor untuk telepon ke apa nih? Ke radio itu nomor yang di itu ya? Iya, kemarin yang sempat saya kirim itu Ustadz. Iya. Belum saya Nanti kirim. coba kami disampaikan. Iya, Itu. silahkan dijawab dulu pertanyaannya. 8 Pak Deswarno, kami buka bab sholat awabin itu waktunya kapan? Waktunya di antara maghrib dan isya. Iya. Di antara maghrib dan isya itu namanya sholat awabin. Kemudian apa sih fadilahnya? Kan caranya dulu 6 rakaat, sholatnya 2 rakaat dulu, 2 rakaat pada maghrib. Sudah maghrib, sudah sholat sunnah, sudah kemudian sholat sunnah awabin 2 rakaat. Allah, setelah itu dalam hati niat saya sholat awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya sembarang Bapak Ibu, sholat sunnah apapun, sholat wajib apapun, kecuali ada nas, ada hadis yang menentukan ini seperti sholat Idul Fitri dulu ada, ataupun sholat Jumat sunnahnya rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-ataka dan seterusnya. Nah, itu kan ada kesunahan tertentu. Tapi sholat yang tidak ada kesunahan tertentu maka boleh bacaan suratnya apapun. Tapi kalau kita mau seperti halnya seperti yang ustadz penceramah sampaikan bacaannya surat ini, surat itu, surat ini, itu biasanya para pengamalan daripada para alim ulama sudah terbiasa mengamalkan itu, silahkan. Nah, mau baca surat apapun boleh. Suratnya 2 rakaat, kemudian sampai 6 rakaat sudah selesai. Ya. Kemudian apa fadilahnya diantaranya? Nabi radhiyallahu anhu dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in adal nabi ibadati 12 sanatan. Ini hadisnya Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, dan ini hadis yang langka. Maksudnya itu nanti akan dihapuskan dosa, akan dihitung seperti ibadah 12 tahun. Nah, ini hadisnya hadis langka. Maksudnya ini apa ya? Kalau secara ilmu hadis Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih tidak bisa jadi pegangan. Iya. Jadi untuk fadilah boleh, untuk kuat, supaya Ustaz, motivasi. Nggak untuk kuat, Ustaz. iya, nggak kuat. Untuk motivasi boleh. Yang jelas segala amal apapun pasti Allah ganjar, Iya. Allah berikan pahala. Cuma kalau yang pahalanya sekian-sekian, ini sampai 12 tahun dan sejenisnya, ini hadisnya langka, langka. Maka kalau untuk hukum hadisnya berarti seperti itu enggak, cuma tetap dapat pahala semua amal apapun. Dalam kaidah fikihnya, maka aktsara fi'lan kana aktsara fadan. Barang siapa yang banyak pekerjaannya maka banyak juga pahalanya, pasti itu. Iya. Banyak maka pasti berpahala. Kemudian man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana mintal zabaril bahr. Dan dalam hadis yang lain boleh ya. Ya, dilanjutkan dulu. Ya. Dalam hadis itu barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib sholat 6 rakaat, berarti sholat awabin, maka dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih di lautan. Hadis riwayat Imam Tabrani wa qala tafarrada bi Shalih ibn Qatin qalat lam aqif fihi ala jarhi wala ta'dil. Ini juga hadisnya
maksudnya tidak kuat. Hanya untuk fadilah saja silahkan Bapak Ibu. Nah, apapun itu. Iya. Gitu. Baik, saya coba terima dulu Ustadz ya. Teleponnya masuk. Insyaallah. Halo. Ya, silakan Bapaknya Firman. Iya. Pak Ustaz. Iya. Saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz mengenai bacaan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, ayat berapa, dan kemudian yang mengenai Al-Fatihah juga Pak Ustaz. Biasanya kalau kita membaca Al-Fatihah kan ada yang Sebentar. sejenak atau harapatnya, tapi biasanya kan banyak imam-imam yang membayar baca-baca langsungnya saja. Most of kan tidak baik juga karena Bapaknya Firman. Iya. Diulang untuk pertanyaan keduanya tadi masalah Al-Fatihah itu kenapa? Oh, masalah Al-Fatihahnya. Masalah Al-Fatihahnya artinya Fatihah, coba artinya dibacakan sedikit mengenai Al-Fatihah, karena banyak sekali para ustaz mengatakan kalau ada imam-imam yang membacakan Al-Fatihah, dia mengatakan salah sebenarnya seperti ini, maunya yang bagaimana. Dan kedua itu tadi bacaan doanya Nabi Sulaiman ayat keberapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tadi masih ada pertanyaannya Ibu Handayani, sebenarnya kita belum jawab. Iya. Yang kedua itu kunut di masjid ini Ustadz, bagaimana ya hukumnya? Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang tidak kunut betul. ini bagaimana? Ini sering terjadi. Maka Bapak Ibu, salah satu rukun sholat itu ikuti gerakan-gerakan imam. Kalau tidak ikut maka menjadikan batal. Kita tidak ikut tapi kita pun diam maka batal. Maka caranya Bapak Ibu, kalau bagi yang tidak mau kunut, Bapak Ibu sebenarnya kunut juga ada dalilnya, tidak ada kunut juga ada dalilnya. Silahkan Ibu. Kenapa kenapa Imam Syafi'i dan madhab Syafi'i dan madhab Ambali pakai kunut? Karena Nabi dari semenjak sebelum meninggal sampai meninggal sholat subuhnya kunut terus. Terus kalau kenapa madhab Hanafi tidak kunut, madhab Maliki tidak kunut? Karena selama hidup Nabi sholat subuhnya paling banyak tidak kunut, walaupun Nabi kunut dari semenjak sebelum kewafatan sampai wafat. Nah itu maka boleh semua. Bagi kita Bapak Ibu yang tidak kunut, kalau bisa kan tidak batal juga itu kunut. Maksudnya kalau masjidnya kunut saja kan menghargai juga supaya mereka tidak singgung. Oh kalau sama sekali saya tidak mau pokoknya Ustaz, ya udah caranya gimana supaya tidak batal sholatnya. Karena kalau kita tidak ikut imam kok diam tidak ada gerakan kan akan membatalkan. Fase jeda yang lama tidak ikut imam maka akan membatalkan. Contoh, maka caranya Bapak Ibu bagi yang tidak kunut, tidak mau tangannya dikebawahkan, maka caranya baca zikir apapun. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ataupun zikir apapun boleh, doa apapun boleh di dalam sholat, pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, kecuali setelah sholat salam, maka silahkan pakai bahasa Indonesia pun boleh. Kalau tidak mau kunut ya udah baca Rabbana walakal hamdu, terus berulang-ulang terus, udah selesai diulang lagi sampai kunutnya selesai. Kalau kita tidak mau seperti itu. Pertanyaannya Bapak Firman ini Ustaz. Yang pertama tentang Al-Fatihah. Bukan, doa Nabi Sulaiman Ustaz. Doa Nabi Sulaiman itu ya kan itu juga sering diamalkan oleh para ulama terkemuka, para ulama ustaz anak pesantren pasti tahu itu. Yaitu Quran surat An-Naml ayat 19 itu biasanya kalau di Arabnya, kalau artinya ya kurang lebihnya, ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi. Ataupun doa Nabi Sulaiman juga yang sering diamalkan itu artinya Bapak Ibu kurang lebihnya, ya Allah berikanlah, anugerahkanlah saya kerajaan yang mana orang-orang setelahnya tidak mampu tidak mau melampaui kerajaan saya. Nah itu kelebihan Nabi Sulaiman, sampai sekarang tidak ada yang melampaui kerajaannya, kekayaannya yang melampaui Nabi Sulaiman. Nah itu doanya. Bisa nanti di An-Naml ayat 19 ataupun doa Nabi Sulaiman yang lainnya banyak juga, bisa dilihat. Zaman sekarang mudah pakai Google ataupun tanyakan kepada ustaz yang lain juga bisa.
Terus tadi Al-Fatihah ini Ustaz. Ya, Al-Fatihahnya itu Bapak Ibu maksudnya yang ditanyakan kalau nggak salah, yang ditanyakan itu Bacaan yang benar. bacaan yang benar ya. Iya. Jadi yang penting secara hukum Bapak Ibu, secara hukumnya itu insan mesra. Kalau secara hukum tajwid sudah sah, sudah benar, ya udah boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya kan suara biasa saja. Iya. Memang tajwid insyaallah karena kami belajar kan di pondok tajwid juga apa dan sejenisnya dulu di pesantren. Kalau mau didanda-dandakan silahkan dilagukan. Ada juga orang yang lagu tapi panjang pendeknya salah, bahaya, nggak boleh juga. Iya, Hanya kalau surat nggak ada masalah ya, cuma artinya beda lagi nanti kalau panjang pendeknya. Kalau surat-surat panjang pendeknya salah maka artinya salah. Kalau Al-Fatihah harus panjang pendeknya apapun harus benar karena tolak ukur kesahan sholat itu. Kalau Al-Fatihah sudah sah, Al-Fatihah sudah benar, udah sah sholatnya. Adapun nanti bacaannya mungkin hafal nggak hafal, kadang melepot nggak ada apa ya, tidak ada masalah. Cuma bagusnya yang bacaannya yang bagus, yang jadikan imam dan seterusnya. Ada pertanyaan dari Andini Mulyani Andini Ustaz. Ya. Ada pertanyaan di Iya. Facebook. Sedikit pertanyaan Pak Ustadz, tapi apa sholat taubat bisa dilakukan di sembarang waktu? Kalau nggak salah ada yang atas dulu ada ya, yang paling atas ada pertanyaan. Ini Oh, ini. Nur Hadi Seandainya tontonan 17-an tidak sengaja terlihat vulgar, apa hukumnya dan bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Ya, kalau memang tidak sengaja kan tidak ada masalah. Umpama dia sudah pakai pakaian tebal, pakai pakaian yang tidak seksi, ataupun andaikan ini ya, andaikan, ataupun laki-laki lah pakai pakaian biasa diperkirakan tidak akan terbuka. Ternyata pas lomba terbuka kan tidak sengaja. Bagi orang tersebut segera tutup lagi. Bagi yang melihat segera memalingkan kan tidak sengaja. Pandangan pertama. Iya. Bukan berarti kan katanya kan dalam agama pandangan pertama tidak apa-apa, apalagi tidak sengaja. Ini malah sengaja dilihatin terus. Ini malah jadi dosa. Maksudnya pandangan pertama sudah terlihat segera dialihkan ataupun dipalingkan. Maka itu boleh. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ini yang jadi masalah itu sengaja. Saya mau lomba lah. Saya cari pakaian seksi supaya jadi perhatian. Ini yang nggak boleh ini. Saya pakai ketat lah sengaja. Ini udah nggak boleh, udah jadi dosa itu. Berapa orang yang melihat dosanya terhitung semua, malaikat melaknat semua. Naudzubillah. Nah, pertanyaan yang Dini tadi nih Ustaz, Iya. untuk sholat tobat bisa dilakukan di sembarang waktu? Iya, sholat tobat itu waktunya kapan saja. Waktunya kapan saja. Yang afdolnya itu Ustaz? Afdolnya sholat itu utama sholat di sepertiga malam. Kalau sholat tapi kalau tobat kan namanya manusia, dosa itu kapanpun bisa dilakukan. Dosa betul. Mata, tangan, mulut, apapun itu, maka lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Karena tobat itu karena dari segala dosa kita kapanpun itu lebih cepat, lebih bagus. Itu sebelum tidur. Nanti ketika waktu kosong, saya sholat tobat, ya udah sholat tobat juga, sholat syukur juga. Gitu. Dari Bu Haji Rana ini, apa niatnya Pak Ustadz jika kita ingin melaksanakan sholat sunat 6 rakaat antara sholat maghrib dan sholat isya? Jadi ibu niatnya sholat namanya sholat sunnah awabin. Awabin itu yang di 2 rakaat. Iya, yang tadi dipertanyakan Pak Dek Suwarno Albir Perumnas. Iya. Itu ketika angkat takbir kan kalau Arabnya sunnah kita ucapkan tidak apa-apa. Usolli sunnatal awabin rakaataini. Musabul lagi ada lillahi taala. Pas angkat takbir dalam hati niat saya sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala sudah. Kalau tidak bisa Arabnya, iya 2 rakaat. 2 rakaat nanti 3 kali menjadi 6. Setelah itu doa. Gitu. Ini juga ada pertanyaan di ini Ustaz. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah salah yang aku lakukan? Seringkali aku sholat isya karena kenapa ada penyakit saya sakit kepala. Kalau penyakitku itu lagi kambuh, aku hanya sholat maghrib saja. Bangun jam 2 dini hari baru aku sholat isya, lanjut tahajud. Iya. Yang dipertanyakan itu sholat isya yang dilaksanakan di akhir gitu bagaimana? Iya. Ibu Bapak, waktu sholat isya pertanyaan gini, waktu sholat isya kapan? Min gurubi min gobas syafaqil ahmari, dari terbenamnya mega merah, ataupun waktu sekarang kan sudah dikonferensikan sama ulama-ulama waktu jam digital udah enak. Berarti waktu sholat isya nih sampai kapan? Ila tuluil fajri,
sodik, sampai terbitnya fajar sodik, sampai azan subuh, batas terakhir sholat isya. Andaikan apalagi kalau ada sebab, ada penyakit. Yang tidak ada sebab itu, yang tidak boleh itu sengaja mengundur-undur. Saya nanti aja. Kalau kelewatan malah jadi dosa kalau sampai sholat subuh. Tapi wajib diqada juga. Tapi bagi kita yang ada sebab, ada penyakitnya, mungkin biasanya kalau setelah maghrib baru terasa apa sehingga harus ditidurkan. Malam bangun jam 2 jam 3, selama belum azan subuh masih bisa melaksanakan sholat dia. Kalau yang sengaja Bapak Ibu, yang sengajanya main-main, ini. Tapi kalau sengajanya kerja ataupun apa, saya menyupir nih, saya nanti sholatnya ketika singgah di persimpangan apa, di warung makan apa, biasanya jam 4 singgah di sana, ya udah silakan kalau memang seperti itu. Yang penting sebelum azan subuh segera ditunaikan sholat subuhnya. Mohon maaf untuk Ibu Handayani, sepertinya kita sudah mentok waktunya hari ini, Ibu Handayani, atau barangkali Pak Ustadz masih? Ya nggak apa-apa mungkin kalau siapa tahu. Sudah dimatikan. Matikan. Ya itu tadi pertanyaannya Pak Tondeng itu dari Lainungan Pak Ustadz. Atau Ibu Handayani ditulis saja untuk besok kalau sudah terputus. Ya ini sudah nyambung lagi? Iya. Ya boleh. Saya terima ya. Ya halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu sembahyang isya pada waktu mau tidur Pak Ustaz, bukan tepat waktu. Karena kalau saya sembahyang isya, saya langsung naik tempat tidur untuk tidur supaya air wudhu sembahyang isya masih ada di badan saya. Apakah itu sebab saya berdosa mengundur sembahyang isyaku Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu, Mi? Pertanyaannya Ibu Handayani ini kan yang biasa dia lakukan sebelum tidur malam, Ustadz, dia sholat dulu. Nanti dia sholat isya kalau mau tidur, Ustadz. Dengan harapan itu masih ada wudhunya, langsung tidur. Iya, boleh Bapak Ibu. Jadi sholatnya seperti itu pun boleh. Kalau mau berjamaah boleh. Yang penting sholatnya jangan di luar waktu sholat. Kalau yang sengaja main-main, nanti ternyata lupa, itu yang tidak dibolehkan. Nah, kebiasaannya Ibu Handayani ini begitu, Ustaz. Nanti dia mau sholat isya kalau mau tidur. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan dia mau tidur itu jam 10 malam, tidak apa-apa, Ustaz ya. Tapi yang kalau takut kelupaan, lebih cepat lebih bagus. Gitu. Sedikit lagi, tadi itu lomba yang adab juga, adabnya bagaimana? Itu seperti halnya lomba makan kerupuk Bapak Ibu. Lomba makan kerupuk berdiri bagaimana? Tidak adab itu sebetulnya, maaf Bapak Ibu, mungkin yang nggak tahu karena memang belum tahu, tidak apa. Kan makan itu harus yang Nabi perintahkan dalam hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim, makan duduk, makan minum duduk dengan tangan kanan. Ini makan kerupuk nih. Memang perlombaan sih lucu-lucuan. Tapi secara tidak sadar dulu juga kami nggak berpikiran ketika sudah belajar, makan itu duduk, diperintahkannya oleh Nabi. Andaikan berdiri bagaimana? Memang tidak haram, cuma tidak tidak adab. Nabi duduk tetap. Maka untuk mendidik kita, kan makan kerupuk boleh, bisa dikasih kursi. Seperti halnya ini kemarin kami lihat di TK SD Tahfiz Al Ilmi, itu mereka lombanya itu dengan duduk di lantai bawah, anak-anak itu. Kerupuknya agak pendek karena sesuai posisi duduk. Kan itu mendidik. Makan itu duduk. Bagaimana yang berdiri? Ya memang tidak haram sih. Maksudnya itu tidak adab, tidak haram, cuman tidak ini tidak sesuai dengan karena perintah Nabi kan makan dengan tangan kanan, makan minum duduk, itu secara tidak langsung kita kan mendidik generasi kita nanti. Duduk. Yang sudah terlanjur karena tidak tahu, tidak apa-apa. Kita sekarang Bapak Ibu kan masih ada waktu nih, mau perlombaan apapun itu dengan yang baik-baik, yang halal, yang mendidik supaya generasi kita pintar, cerdas, dan memajukan bangsa kita tercinta Indonesia Raya. Dan juga itu yang lomba, kalau yang iuran tadi yang harus daftarkan jadi haram, kecuali ada diikut sertakan juga yang tidak bayar. Bagaimana Ustaz kalau yang lombanya ada sponsor? Kalau itu lebih jauh-jauh lebih halal lagi. Yang ada sponsornya, itu bagus yang seperti itu. Tapi andaikan ada perlombaan yang harus ikut bayar, harus bayar pesertanya, ini kan jadi haram, jadi judi. Maka supaya halal ada muhalilnya, yaitu diikutkan juga yang tidak membayar. Mau lomba 17-an kan, mau lomba apapun bukan 17-an pun, kalau ada yang bayar maka terhukumi judi, kecuali
diikutkan juga yang tidak membayar, maka tidak terhukumi judi. Iya. Gitu. Sangat menarik bincang-bincang kita untuk pagi hari ini, Insan Mesra pagi sampai siang hari ini. Namun sayang sekali waktu yang mempertemukan kita, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Untuk Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah, amin. Begitu juga untuk semua pendengar kita yang sudah bergabung, baik yang ada di layanan Facebook kita, juga yang sudah bergabung di Facebook. Insya Allah di telepon maksud saya, insya Allah hari Jumat berikut kalau tidak ada halangan, diberi kesehatan kesempatan, tentu akan hadir kembali menemani Insan Mesra semuanya di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih